Seorang pembisnis Pak, yang bukan bicara lagi bisnisnya modal jutaan, puluhan juta, ratusan juta, tapi sampai melepaskan bisnisnya demi menjalankan bisnis PTBS. Artinya apa? Ada apa dengan PTBS? Kenapa seorang miliarder bisa gabung ke bisnis ini dan malah melepas bisnisnya? Terkadang kita presentasi, lihat orang tersebut, wah kelihatannya kaya, kelihatannya berada, wah rumahnya ada mobil dan lain sebagainya. Kitanya akhirnya jadi minder. Apalagi pas pembukaan ketika kita kenalan nih. Contoh kita misalkan di jalan ketemu orang, kenalan, ternyata pas dia ngomong, wah saya penghasilan udah gede, gaji gede, udah punya mobil dan lain sebagainya. Akhirnya kita berhenti di situ. Karena lihat kondisi kita aja jauh. Pak Yohanes sponsornya, mohon maaf Pak, baru kemarin mobil cash. Baru kemarin mobil cash. Kalau bicara, wah saya baru mobil biasa, Pak Yohanes hutangnya aja gede. Kalau bicara minder. Nah apalagi sponsornya wajar dapat mobil. Kenapa? Karena nggak melihat latar belakang siapapun itu bisa bergabung ke bisnis ini. Siapapun itu, ayo kita sukses bersama, maju bersama. Karena belum tentu Pak, ketika kita presentasi orang yang kelihatan kaya, duitnya ada. Bisa aja emang penghasilannya gede, tapi nutup utangnya lebih gede. Pak Yohanes nutup utang 20 miliar, sisa utang 2,8. Kebayang? Jadi jangan takut, pede aja. Mau presentasi siapapun pede aja. Pede, kita bisa ketemu sama dia, kita bisa ngobrol sama dia, bukan kebetulan. Allah yang udah menakdirkan kita ketemu. Jadi percaya dirilah. Bisa jadi itu wasilah yang telah Allah berikan ke kita untuk bisa merubah taraf kehidupan kita jauh lebih baik, dan juga kita mampu menjadi pemimpin orang hebat. Siap? Siap? Apa yang harus kita lakukan? Tanam omongan dulu. Tanam omongan yang bagus, yang hebat, yang gede. Lalu jangan banyak mikir, bergerak aja terus, prospek aja terus. Kalau ada lagunya ya, lagu yang pernah saya share di Zoom sharing. Nah mungkin ada mitra-mitra yang masih baru, bisa ikutin. Musiknya agak slow dulu. Oke, sebelum nanti ke mic. Ini sebenarnya suara saya nggak bagus, tapi ya bebas lah kalau udah patung surima ya. Oke. Tadi apa? Prospek. Ayo prospek semua. Ikutin. Prospek. Berdiri. Prospek. Ayo prospek semua. Closing semua. Ayo sponsor, paket bisnis semua. Apalagi? Udah semua sih. Udah happy ya, nangis ya. Sekarang tinggal ending Bapak Ibu. Saya biasalah. Saya orangnya gak banyak mikir. Isi sekarang aja saya gak pakai mikir. Nyiapin kayak gimana gak tahu. Nanti mau ngomong ke depan gak tahu. Kata Pak Restu, ya bagian support system kita, ya bagian support system SSDT. Kata Pak Restu, Kang Dani isi ini ya, ini materinya A, B, C, D, E. Gak ngerti, gak paham. Kenapa? Karena saya udah biasa dengan ciri khas saya.
Yaitu apa? Ngomong apapun asalkan yakin. Asalkan yakin, positif, yakin, insya Allah didengar. Yakin, positif, insya Allah didengar. Yang ingin saya sampaikan supaya Bapak Ibu semua pulang dari sini semangat. Ingat Bapak Ibu, hasil di dunia ini, hasil di dunia ini pegang ucapan saya. Hasil di dunia ini semua kembali lagi ke keyakinan kita. Cuman pilihannya ada dua. Pertama, diuji oleh keyakinan. Ketika saya ditawarkan bisnis ini, buat berangkat ke Bandung aja, ke rumah Pak Sunario, itu cuma bawa duit 2.000 perak. Coba bawa duit 2.000 perak. Ketika Pak Dario kenalin, dah kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini, Pak Dario tahu saya utangnya gede. Karena sebelum saya pernah curhat. Tapi Pak Dario dengan pedenya, dan kamu bisa berubah hidup, kamu bisa berubah hidup, kamu bisa berubah hidup. Hingga akhirnya saya gabung. Dan ketika saya gabung, saya mulai kenalin calon mitra-mitra saya. Saya teleponin satu-satu. Gak ada waktu yang terbuang. Semua yang ada di kontak saya, baik yang dikenal ataupun yang gak dikenal, saya cari lagi. Dan mungkin ada teman, saudara, atau kakak Bapak Ibu yang membutuhkan informasi bisnis ini. Itu kan gak dikenal. Saya terusin seperti itu. Semuanya ditelepon, mau mobil gak? Mau mobil gak? Mau mobil gak? Pada pusing. Kan Tony tadi salah satunya pusing. 13 tahun kerja, motor pun gak punya, tapi bergabung. Kang Agus, ketika saya kenalin bisnis ini lagi pusing. Pusingnya kenapa? Ya karena gengsi, hutang gede. Tapi saya ajak ke bisnis ini, mereka bergabung. Karena saya tahu saya akan diuji oleh keyakinan atau uji keyakinan. Kalau saya punya rasa takut wajar, ada dalam diri kita. Ketika saya kenalin Kang Dodi, saya takut. Takutnya apa? Takut nanti kalau Kang Dodi gak sukses gimana? Udah sama istrinya harus berobat, udah sama punya utang, udah sama kayak gini, kayak gitu. Terus saya jeblosin ke bisnis ini, gak sukses, nanti gimana kehidupan? Atau saya mau uji keyakinan saya, di mana saya bisa sukses dan Kang Dodi bisa sukses. Suatu hari nanti kita bicara di depan panggung sebagai orang yang mendapatkan bursuri, sebagai pemenang. Itu kembali lagi ke Bapak Ibu, mau diuji oleh keyakinan atau mau uji keyakinan? Karena apapun yang Bapak Ibu dapatkan nanti, itu tergantung dari keyakinan Bapak Ibu saat ini. Jangan sampai ada penyesalan ketika nanti hasilnya tidak memuaskan, karena Bapak Ibu melihat fakta keadaan yang tidak sesuai, ya, fakta keadaan yang tidak sesuai dengan apa yang Bapak Ibu inginkan. Dan Bapak Ibu terfokus di situ, terfokus di masalah, hingga akhirnya kehidupan Bapak Ibu di 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan masih sama bergelut dengan masalah. Atau mau uji keyakinan Bapak Ibu, di sini ada peluang yang bagus, PT Bandung Eko Sinergi Teknologi. Ketika kita nawarin bisnis ini dan ketemu sama orang yang mungkin punya masalah seperti kitanya nggak percaya diri. Kenapa nggak percaya diri? Toh saya aja punya utang gede, betul? Saya aja masih bingung, saya aja masih minus dan lain-lain. Gak pede, diuji sama keyakinan fakta keadaan. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya gak closing. Atau mau uji keyakinan, saya percaya kalau hari ini dia bergabung, berjuang bersama kita, dia bisa sukses, saya bisa sukses. Yuk kita kenali lagi ke sebanyak-banyaknya orang. Uji keyakinan kita bahwa kita mampu untuk bisa